strategi untuk main trading di toko cryptocurrency. Sebelum kita masuk ke inti dari videonya, aku mau menjelaskan mengenai teori-teorinya sedikit. Kenapa sih kita harus tahu teorinya agar kita lebih mudah untuk main di toko cryptocurrency ini. Jadi yang pertama, hal yang paling mendasar yaitu kita harus mengetahui pengetahuan mengenai koin. Kenapa? Selain menambah wawasan mengenai Bitcoin, informasi ini juga akan berguna bagi kalian saat melakukan trading agar tidak terjadi kerugian. Selanjutnya, yang kedua, kita harus memahami kondisi pasar. Dalam trading Bitcoin ini, kondisi pasar ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam melakukan strategi-strategi trading tersebut. Dengan analisis pasar yang cukup baik, kalian dapat mengetahui langkah yang harus diambil untuk mendatangkan keuntungan tersebut. Misalnya, kalian harus memahami bahwa kondisi pasar di Indonesia ini adalah followers. Artinya, harga Bitcoin biasanya akan mengikuti harga pergerakan internasional dan cenderung lebih rendah dibandingkan harga penguasa wilayah Bitcoin seperti Amerika, Eropa, dan juga Jepang. Yang ketiga, kalian harus mempunyai tujuan yang jelas dalam berinvestasi, tak terkecuali dalam investasi aset kripto ini. Tujuan ini akan mempermudah kalian dalam menentukan tujuan kalian selanjutnya. Misalnya, jika kalian memfokuskan diri untuk memperoleh keuntungan dalam trading, maka kalian harus menentukan langkah yaitu jual beli. Tujuan ini akan membantu kalian dalam memfokuskan diri kalian untuk menentukan langkah kalian selanjutnya. Misalnya, kalian memfokuskan diri untuk memperoleh penghasilan dari trading, maka kalian harus fokuskan diri dalam jual beli, bukan dalam mengumpulkan Bitcoinnya. Dan yang keempat, alasan selanjutnya, kalian harus memfokuskan diri dalam menentukan pasang target yang sesuai. Penting bagi kalian untuk menentukan target di awal, terlebih sebelum kalian melakukan trading. Target ini juga akan membantu kalian agar kalian tidak merasa haus akan keuntungan. Setelah aku menjelaskan beberapa teori yang dapat kalian gunakan dalam main di toko cryptocurrency, di sini aku mau menjelaskan sedikit strategi-strategi yang aku gunakan dalam main di toko cryptocurrency ini. Tips yang pertama, pastikan kalian memiliki aset di toko cryptocurrency dengan volume dan juga market cap yang besar. Cara lihat koinnya gampang banget, kalian dapat akses di marketcap.com. Nah, di sini kalian bisa lihat market cap dalam harga US dollar. Kalau misal dalam harga rupiah, kalian bisa lihat di platform aset kripto di Indonesia. Untuk menentukan kapan kita harus beli, kapan kita harus menjualnya, entah itu jual harian, 1 mingguan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, semua itu memerlukan analisa. Kalau misal kalian tidak melakukan analisa, maka itu yang dinamakan gambling. Bisa jadi kalian rugi atau untung. Cara menerapkan strategi pada cryptocurrency ini untuk menentukan waktu jual dan beli itu ada 3 hal. 3 hal penting yang harus diingat. Yang pertama ada entry point, kapan waktu dan berapa nilai membelinya. Yang kedua yaitu taking profit, kapan dan berapa harga jualnya. Dan yang ketiga yaitu ada stop loss, kapan pada saat rugi kita harus menjualnya. Nah, saat ini aku akan menjelaskan indikator trading dengan bantuan strategi pivot point. Sebelumnya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pivot point? Nah, pivot point ini adalah salah satu indikator dari sekian banyak indikator yang mudah untuk kalian temukan dan menjadi satu benang merahnya, yaitu adalah powerful saat Anda bikin. Pivot point secara sederhana akan menghasilkan 7 angka. Yang pertama namanya adalah pivot itu sendiri. Yang ketiga disebut dengan resistance. Dan yang ketiga lainnya disebut dengan support. Sehingga kita tahu nih bahwa motivasi seseorang adalah membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Atau dengan rumus pivot point yaitu PP sama dengan tinggi ditambah rendah ditambah tutup dibagi 3. Nah, kalau misalnya mingguan, maka rumusnya akan sama. Mingguan tertinggi sebelumnya, mingguan terendah sebelumnya, dan mingguan penutup dari hari sebelumnya, dari minggu sebelumnya dibagi menjadi 3. Setelah itu menentukan support 1 dan resistance 1. Support 1 didapatkan dari support 1 atau S1 sama dengan 2 kali pivot point dikurangi harga tertinggi. Dan untuk
bikin ke bulanan, Anda bisa mengubahnya di time pivot itu. Setelah kita bisa meng-setup pivot point, maka akan secara dengan mudah karena kita ingin membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Dapat dilihat ketika menyentuh support, maka terindikasi murah. Jika harga cryptocurrency menyentuh S1, maka itu adalah titik beli pertama, dan bila turun lagi, maka akan masuk ke entry point yang kedua dan seterusnya. Sekian beberapa tips strategi dari aku untuk bermain trading di toko kripto. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Bye bye.